Hashtagnya itu mari bersalah. Carilah kesalahan sebanyak mungkin in the positive way ya. Karena kesalahan-kesalahan itulah yang membuat kita lebih bijaksana dalam kondisi masyarakat yang dihipnotis oleh kayaknya nyebutnya sih Genjutsu Clan Mulyono. Nah, gitu. Jadi kita di Genjutsu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk Break the Frame. Hari ini kita akan bersama memecahkan bingkai permasalahan dengan solusi yang mendalam dari pemikiran narasumber kita. Dan bersama kita hadir Bang Gilbran Muhammad Nur. Selamat datang. Selamat datang juga Mas. Selamat kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Halo pemirsa teman-teman, sobat pemimpin. Beliau alumni rumah kepemimpinan angkatan 10 RK 3 Jogja. Luar biasa ya. Baru lulus. Belum lulus. Belum lulus. Baru minggu depan sidang insya Allah. Belum lulus sudah dipinang jadi wakil ketua harian PKB, sebuah keputusan yang sangat besar dan tentunya benar-benar membuktikan jargon pemimpin muda masa depan. Amin. Kira-kira gimana nih inspirasi dari Bang Gibran terkait langkah ini? Oke, ada banyak hal ya Mas Akbar, dan halo sobat pemimpin sekalian dimanapun teman-teman sekalian berada. Senang sekali rasanya bisa kembali ke rumah kepemimpinan ya. Tapi kalau menjawab pertanyaannya Mas Akbar tadi soal apa sih motif utama kenapa pada akhirnya seorang Gibran itu sangat tertarik dalam konteks politik dan pergerakan gitu ya Mas ya. Pertama gini Mas, saya terinspirasi dengan salah satu ada gium yang mengatakan bahwa kalau misal kita itu adalah orang yang punya kemampuan ya kan, diberikan oleh Allah itu akal, pengetahuan, diberikan kesempatan untuk belajar di UGM, Unhas, UI dan segala macam, kita merupakan insan dan individu yang diberikan kesempatan oleh Allah dalam jumlah yang besar karunia. Makanya akan membazir ketika kita sebagai insan yang diberikan kesempatan oleh Allah itu dengan kenikmatan yang luar biasa besar, tetapi ketika kita tidak aktif berpolitik, yang dimana politik adalah salah satu cara untuk memberikan kemaslahatan yang maksimal buat umat, itu akan jatuhnya seperti zolim Mas, hal yang zolim. Karena kita udah punya kapabilitas, kita udah punya anugerah dari Allah, punya akal yang sehat, fisik yang sehat, tetapi ketika kita tidak menggunakan itu untuk kemaslahatan umat, salah satunya di politik, zolim. Itu Mas yang membuat kenapa diriku akhirnya berani untuk mencoba untuk hal-hal yang berkaitan dengan politik. Selain RK ya, yang memberikan banyak pelajaran di sana. Dimension nih, rumah kepemimpinan. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih peran rumah kepemimpinan membentuk karakter dari Mas Gibran? Waduh, ini pertanyaan dalam sekali ya. Rasanya kayak udah angkatan lama ini kan. Oh iya. Padahal emang ya udah angkatan lama gitu. Ya udah 2 angkatan aja yang baru. Ya, persis seperti namanya ya Mas ya kan, namanya rumah kepemimpinan. Masing-masing dari kita itu adalah seorang pemimpin Mas. Jadi apa yang diajarkan di RK rumah kepemimpinan itu sebenarnya ya bagaimana cara mengasah kemampuan seorang manusia semaksimal mungkin gitu. Peran RK sangat besar Mas, terutama dalam membuat habituasi atau habit yang positif gitu kan. Karena kan kita dikumpulkan dalam satu asrama yang intens, kita diatur jadwalnya, bangun jam segini, tidur jam segini, acara pembinaan jam segini, semuanya rapi, runtut, dan ternyata ada banyak hal yang belum pernah saya dapati di tempat lain Mas. Kayak semisal kita diberikan kesempatan untuk mengasah diri, menyusun berbagai macam rangkaian tahapan kehidupan ya kan. Ada batu kecil, small rocks, kemudian medium rocks dan segala macam. Dan impactnya sangat besar Mas. Jadi ibaratnya tuh dalam 30 orang dalam satu asrama tuh, karena di Jogja di UGM itu satu asrama untuk 30 orang. Itu kayak ada semacam fastabiqul khairat Mas. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang paling banyak dapat prestasi, siapa yang paling banyak dapat jabatan di kampus, itu saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi antara satu kader dengan kader yang lainnya itu saling support sekaligus saling berkompetisi. Jadi menuntut setiap awardee di dalam RK itu untuk menjadi yang terbaik dari dirinya, the best version of themselves. Gitu Mas. Terkait pengalaman, tentu banyak pengalaman Ya. kan seperti tadi pembinaan. Nah, Ya saya menarik nih pengalaman yang menurut
Mas Gibran ini sangat berkesan, baik itu lucu ataupun suka duka, bisa kira-kira dibagikan ke sobat pemimpin. Di RK ya Mas ya? Ya, di RK. Paling menarik sih apa ya? Mungkin jadi kalau kita kan di RK itu kan setiap malam apa tuh? Rabu atau apa itu ada semacam kayak Family meeting. family meeting dan kayak semacam pembekalan langsung dari Bang Bahtiar dan dari pusat lah ya, dari pusat. Itu kadang saya sangat terpukau Mas dengan berbagai macam hal yang disampaikan oleh Bang Bahtiar, Bang Bah, kemudian Bang Adi soal bagaimana cara manajemen diri, kemudian bagaimana cara meraih mimpi gitu. Jadi ya secara overall sangat berkesan dan ingin rasanya pulang ke RK gitu. Banyak asrama yang Iya. isi. Paling yang selanjutnya sih kan di RK pun aktivitas di kampus pun padat sebagai presiden dan mahasiswa UGM nih. Ya. Nah, itu bisa juga kira-kira dibagikan kepada sobat pemimpin hal-hal yang dialami Gibran yang mempengaruhi keputusannya untuk berkarir di politik sebagai presiden BEM. Jujur banyak rangkaian atau rencana program yang dibikin oleh BEM di kabinet saya itu Mas, itu ada banyak kaitannya dengan peran dari teman-teman satu awardee satu asrama. Jadi karena kebetulan ketua BEM sebelum saya Mas di UGM tahun 2022 itu sama-sama RK juga. Jadi dalam satu angkatan tuh ada 2 ketua BEM, ada Mas Khalid dari angkatan 2018 dan ada saya dari angkatan 2019. Jadi sedikit banyak dan bahkan banyak ya saya transfer learning lah dari Mas Khalid dan kabinetnya yang notabene kebanyakan dari RK juga untuk saya ATM Mas, amati tiru dan modifikasi, bukan plug ketiplek tapi amati tiru dan modifikasi dan tentu ada banyak koneksi di RK yang saya membantu baik dari RK di Jogja maupun di UNS maupun di Jakarta dan segala macam. Termasuk nih menarik kita ungkap di sini. Apa tuh Mas? Inspirasi mengapa Jokowi dinisbatkan sebagai alumni paling memalukan dari UGM. Apa kita ada inspirasi dari Bang Khalid atau rumusan teman-teman UGM atau gimana nih? Kalau itu dari kamu sendiri. Kalau itu jujur dari diriku pribadi Mas. Saya kepikiran ini kayaknya beliau ini memang terlalu beliau ya. Jadi kita perlu sentil dengan cara yang khas lah. Saya melihat kalau cuma sekadar aksi-aksi bagi beliau ini kurang terlalu paham kayaknya. Beliau ini kayak kurang paham kan. Apa yang didemokrasi oleh masyarakat kadang beliau nggak paham. Jadi yaudah deh kita coba bikin semacam diskusi yang itu isinya salah satunya adalah agitasi yang selain kita diskusi kita ngundang Bang Uceng, Mas Haris Azhar dan yang lain. Kita juga bikin kajian Mas soal bagaimana Mr. Jokowi ini merusak konstitusi, demokrasi dan berbagai macam hal yang dirusak oleh beliau 10 tahun. Makanya apalagi beliau seorang alumnus UGM Mas. Jadi ibaratnya kan ini kan rasa sayang kita sebagai seorang adik Mas. Melihat kakaknya berbuat zolim kan harus kita ingatkan. Ada keterikatan moral. Ada keterikatan ya? moral gitu. Makanya kita sebagai adik mengingatkan kepada sang kakak bahwa Kak ini kayaknya apa yang diperbuat oleh sang kakak itu belum tepat. Itu Mas. Siap. Jadi tentu sangat berkesan dan sangat istimewa peran dari Mas Gibran ini di usia yang sangat muda, masih kuliah sebagai wakil ketua harian. Di PKB. Selama menjabat ini yang masih kurang dari setahun ya, kurang dari setahun. Kira-kira apa yang menarik dari posisi Mas sebagai wakil ketua harian PKB? Bahkan kalau bisa dibilang belum 1 tahun ya Mas ya, tapi malah cuma 2 bulan, ini baru 2 bulan ya. Dan apa yang berkesan adalah bagaimana sejatinya itu politik memang harus dipegang oleh orang-orang yang punya hati yang murni Mas. Jadi kalau politik itu dipegang oleh mereka-mereka yang kotor hatinya ya ibaratnya politik itu kayak pistol gitu kan, the man behind the gun. Tergantung siapa yang menggunakan pistol itu, tergantung siapa yang memanfaatkan kekuatan politik gitu. Kalau yang megang adalah mereka-mereka yang berwatak culas, zolim, kemudian kotor hatinya ya Indonesia yang kayaknya kan tetap miskin gitu.
Makanya di forum ini sekalian aku sampaikan bahwa kalau teman-teman merasa punya kemampuan gitu kan, punya kesempatan, anugerah dan berbagai macam kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka teman-teman harus berpolitik dalam bentuk apapun itu. Nggak harus masuk partai politik ya, tapi bisa lewat LSM, bisa lewat ya mungkin teman-teman bisa aktif di kampus, bisa sekadar nge-repost story berita soal pemerintah dan segala macam itu sedikit banyak memberikan gitu mas. Ya, sangat menarik. Mas Gibran ini mengajak kita untuk bisa berperan dalam politik dalam dimensi apapun. Ya dimensi apapun. Dimensi apapun. Tapi yang kira-kira lebih menarik lagi Bang, kita gali lagi nih. Terkait harapanmu, terkait partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa ke depannya seperti apa? Sebenarnya bukan hanya ke PKB ya Mas ya, tapi mungkin ke seluruh partai di gelanggang politik di Indonesia. Ada satu hal, ya dua hal lah ya, dua hal yang penting bagiku kenapa partai politik di Indonesia itu harus sesegera mungkin dibenahi. Oleh siapa? Oleh kita anak muda. Pertama, parpol di Indonesia itu sangat jauh dari kata intelektual. Kalau misal teman-teman perhatikan di pemilu Pilpres kemarin, atau besok ketika tanggal 27 November Pilkada ya, di daerah teman-teman masing-masing, coba deh teman-teman ketika hari H pencoblosan perhatikan. Apakah di sekitar daerah teman-teman itu banyak orang yang membagikan amplop berisi uang? Atau yang minimal stiker kayak atau minyak goreng atau sembako. Coba perhatikan, kalau misal teman-teman memperhatikan dan ternyata masih ada atau bahkan masih banyak, nah itu panggilan teman-teman untuk harus segera aktif berpolitik untuk memperbaiki kondisi partai politik gitu. Partai politik hanya melihat masyarakat sebagai objek suara. Harus diubah nih mindset-nya, tidak hanya sekadar objek politik, objek suara, tapi subjek politik dan subjek suara. Ya kita harus meaningful participation, kita harus ngajak masyarakat untuk berpolitik. Caranya gimana ya? Harus mendekatkan antara politik dengan kata intelektual, intelektualisasi demokrasi. Partai politik hadir tidak hanya sekadar membagikan amplop berisi uang, tidak hanya sekedar datang memberikan sembako, tetapi juga harus datang ke lorong-lorong kemasyarakatan dengan membawa ide dan gagasan gitu. Apa sih bedanya antara partai A dan partai B? Apa? Gak ada yang bisa menjawab. Cuma bedanya logo partainya doang, warna partainya doang, nomor urut partainya doang. Sisanya sama aja semuanya. Mekanisme kampanye dan ide yang dibawa pun ya sangat normatif. Cenderung mendukung pemerintah, mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo dan segala macam. Itu yang pertama, harus dekat antara intelektual dengan demokrasi. Yang kedua, anak muda tidak hanya sekadar menjadi ornamen politik. Kalau teman-teman perhatikan kemarin ketika Pilpres ya, atau Pileg di tingkat DPR RI, itu banyak sekali kontestan elektoral itu membawa nama anak muda gitu. Ya saya sih nyebutnya sok anak muda aja gitu. Tapi mereka lupa bahwa datang anak muda dan mengajak mereka nyoblos itu tidak membuktikan bahwa mereka itu mengajak anak muda untuk berpartisipasi politik secara aktif gitu. Makanya teman-teman, kalau misal teman-teman masih muda dan punya semangat untuk mengubah kondisi masyarakat secara lebih maslahat dan lebih sejahtera ya, mungkin teman-teman bisa memilih opsi aktif di politik dalam bentuk apapun itu, di LSM, di organisasi kemahasiswaan, di partai politik bahkan gitu. Kalau nggak anak muda siapa lagi? Benar. Gitu Mas Akbar. Jadi memang pesannya ini sangat khusus kepada anak muda ya. Iya. Dan memang sobat pemimpin kita nih ya banyak anak muda Mas. Banyak anak muda. Tapi ya kembali lagi Mas. Pemuda-pemuda sekarang ini kan sering dikategorikan sebagai sandwich generation. Iya, ya. sandwich. Generasi Ya. yang rapuh. Ya. Dari Mas Gibran sendiri apa sih yang kira-kira menjadi motivasi besar untuk Mas Gibran ini ya? Kalau kita lihat di Instagramnya tuh banyak buzzer yang banyak merah, buzzer ya. ini. Nah, ini Pendengung ini emang agak lain. agak lain benar. Ya, gimana Mas? Jadi yang motivasi ataupun yang membuat bisa tetap tegar, kokoh menghadapi buzzer ataupun tantangan bagi savage generation ini. Silahkan. Saya bagi dua hal ya teman-teman. Pertama, kok ada satu adagium yang membuat saya itu merasa sangat bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad itu pernah bilang bahwa ketika kita bersabda, ketika kita menyampaikan kebenaran, ibaratnya kita tuh menggenggam bara api.
Rasanya apa tuh Mas? Sakit kan gitu kan? Panas, benar. Kena knalpot aja kita nangis pas kecil Iya, kan, apalagi bara api. menggenggam bara api. Menggenggam ini Mas. Jadi filosofinya sangat sangat dalam ya. Menggenggam itu kan berarti dengan sepenuh jiwa kan. Benar. Itu sakitnya bukan main gitu kan. Tapi itulah filosofi ketika teman-teman menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran walaupun itu rasanya seperti menggenggam bara api. Orang yang menyampaikan kebenaran itu pasti akan sakit. Tuh. Kayak misal diserang buzzer. Sederhana Mas, kalau misal kita menyampaikan kebenaran dan banyak orang yang nggak suka, itu berarti kita benar. Dalam kondisi masyarakat yang dihipnotis oleh kayaknya punya sih Genjutsu Clan Mulyono. Nah, gitu. Jadi kita di Genjutsu, Iya. gitu. Dan kita harus terbebas dari Genjutsu itu, Mas. Benar. Penggiringan opini. Iya, menggigit opini. Jangan sampai kita terlena, terdistraksi, Ya, dan terhipnotis. Jangan sampai, kita harus sadar. Meskipun ya, rasanya sakit, menggambar kan sakit kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu percaya bahwa kalau kita ketika masih muda ini sering berbuat salah, Ya. kita akan lebih punya banyak pengalaman. Gitu. Makanya kalau saya bilang di rapat kabinet di BEM saya itu saya selalu bilang bahwa hashtagnya itu mari bersalah. Carilah kesalahan sebanyak mungkin in the positive way ya. Karena kesalahan-kesalahan itulah yang membuat kita lebih bijaksana. Gitu. Persis seperti apa yang disampaikan oleh salah satu profesor namanya Wilhelm von Humboldt. Dia bilang bahwa pengalaman itu adalah sumber kebijaksanaan. Jadi kalau kita sebagai anak muda sering memperoleh kesalahan, berinovasi kemudian berbuat kesalahan, ya itu nanti jadi tabungan buat teman-teman mereka kesuksesan gitu kan. Ibaratnya kayak kita main Mobile Legends deh, kalau kita ngelawan suatu masalah, ngelawan hero lawan, itu kan kalau kita berhasil membunuh, kita naik level gitu. Iya, iya. Sama ketika kita masih muda, berhasil melatih masalah, ya kita akan naik level. Dahsyat ya. Gitu Mas Akbar. Jadi filosofi menggenggam bara api. Bara api dan melawan Iya. Genjutsu. Dan melawan Genjutsu sangat luar biasa karena menyadarkan kita bahwa menyampaikan kebenaran ada resiko dan Ada konsekuensinya. resiko. Benar. Dan itu adalah hal yang biasa saja kita sadari dan kita siap untuk menghadapi. Iya, apalagi sobat-sobat pemimpin ya. Ya, apalagi yang memang menisbatkan diri sebagai sobat pemimpin. Oke. Tapi tentunya ya kembali lagi ke konteks bahwa akan selalu ada kekhawatiran. Ya. Sebagai naluriah manusia akan ada kekhawatiran. Ya belum lagi ya kondisi yang membuat misalkan latar belakang ekonomi misalkan Ya. ataupun latar belakang keluarga. Sejauh ini Mas Gilbran sendiri melihat bagaimana kira-kira potensi anak muda kita dengan kondisi perekonomian yang bisa Oke. kita sebut semakin melemah, orang masuk kampus pun sangat terbatas untuk aksesnya. Iya. Baru tadi pagi saya baca salah satu tulisan di Koran Tempo, Mas. Jadi di tulisan itu bahas soal ekonomi, rubrik ekonomi. Dikatakan bahwa di tahun 2024 ini akan sangat sulit ketika perekonomian kita meningkat ke angka 8%. Karena masih stuck di angka 5% sekarang kan. Terus gimana Mas kita sebagai anak muda ya kan? Apa yang perlu kita lakukan sebagai anak muda? Pertama, kalau kata salah satu penulis dari Israel namanya Yuval Noah Harari, dia penulis buku judulnya 21 Lesson for 21 Century. Di salah satu babnya itu dia bilang bahwa apa sih bekal manusia untuk menghadapi masa depan? Itu resiliensi diri. Adaptasi. Jadi ya kalau teman-teman ingin bertahan di kondisi yang tidak pasti ini, mulai dari ekonomi yang nggak pasti, iklim yang nggak pasti, doi yang nggak pasti, itu teman-teman harus punya resiliensi yang kuat. Apa sih resiliensi itu? Resiliensi itu artinya ketika teman-teman jatuh, teman-teman bisa resilient, mental, Ya, ya. bisa kembali ke posisi semula, atau bahkan malah lebih tinggi daripada sebelum teman-teman terjatuh. Kenapa penting, teman-teman? Karena tidak pasti adalah suatu kepastian. Jadi hal yang tidak pasti itu adalah suatu kepastian. Akan terjadi ketidakpastian. Benar-benar. Jadi kalau teman-teman menafikan bahwa semuanya itu adalah hal yang pasti, itu nggak mungkin. Karena semuanya itu ketidakpastian. Jadi teman-teman harus siap untuk menghadapi ketidakpastian. Bagaimana cara untuk siap menghadapi ketidakpastian itu? Ya teman-teman harus resilient. Jadi, Dalam banyak hal ya. iya, iya. Sesuatu kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Iya. Dan daya lenting tadi yang diungkapkan Melenting, Mas ya? Gilbran ya sangat menginspirasi. Benar.
Dan izin Mas, kita coba gali lebih dalam dari pengalaman Mas Gibran sendiri. Ya. Kira-kira titik yang membuat Mas Gibran itu merasa sangat melenting ataupun titik terendah yang bisa bertahan akhirnya bisa seperti saat ini. Saya tuh pernah, Mas, di SMP itu kan saya mondok ya di Islamic Boarding School. Jadi saya Santri ya. santri. Jadi dari TK sampai SMA tuh saya nggak pernah di sekolah negeri. Saya selalu di sekolah Islam kan. Saya awalnya itu kan saya kan seorang anak yang sangat manja, Mas. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu tuh pas kecil tuh kalau saya tahu ada pesawat terbang melintas di atas rumah saya takut. Saking takutnya saya sampai lari ke bawah meja karena takut kan. Ketika saya masuk Islamic Boarding School SMP yang nggak pernah ketemu orang tua, makan sendiri dan segala macam, semua harus dipersiapkan mandiri. Itu saya merasa nggak siap. Makanya saya sering dulu pas SMP itu nangis, kangen sama orang tua gitu kan. Cuman ada suatu momen di kelas 8 kalau nggak salah, saya merasa sering dibanding-bandingkan dengan kakak. Jadi kakak kebetulan satu alma mater juga di SMP itu. Kakak dulu sempat menjabat sebagai wakil ketua OSIS di SMP itu kan. Benar. Karena banyak guru yang sangat familiar dengan kakak saya, jadi saya sering sekali diingat sebagai adiknya sang kakak saya. Jadi kalau ketemu tuh, oh ini adiknya, nama kakak saya Hafiz ya gitu. Oh iya Mas, iya Pak gitu, saya adiknya Kak Hafiz. Jadi saya nggak pingin tumbuh di bayang-bayang kakak. Iya, saya pingin dikenal sebagai seorang Gibran, bukan sebagai seorang adiknya Hafiz. Karena itu saya mencoba untuk bangkit gitu kan, nggak cengeng lagi, betah di asrama. Sampai akhirnya saya aktif di OSIS, PMR, hingga sampai akhirnya di SMA tuh ketua OSIS, tim Olimpiade OSN Biologi, ketua angkatan, dan banyak hal lah. Di SMA itu mulai tumbuh rasa semangat untuk memimpin, senang banget berorganisasi, dan ketularan sampai kuliah. Dan sampai sekarang gitu. Jadi mungkin kalau ditanya apa fase paling rendah ya pas awal-awal masa SMP, dan fase melentingnya ya ketika saya kelas 8 SMP itu Mas. Jadi merasa saya harus bangkit gitu. Jangan mau dikenal hanya sebagai seorang anaknya siapa, adiknya siapa, tapi dikenal sebagai Gibran yang punya karya gitu. Gitu Mas Akbar. Siap. Jadi ini sekaligus membuktikan pesan tadi terkait kemampuan beradaptasi. Benar. Dan mampu melihat potensi dalam diri untuk bisa terus berkembang. Iya, Mas. Lanjut Mas ke harapan ini. Harapan untuk generasi selanjutnya untuk bisa kira-kira berkembang, beradaptasi seperti apa, melihat kondisi ataupun permasalahan yang ada. Harapan ya Mas ya, buat anak muda sekarang, jangan apatis. Jangan mementingkan diri sendiri. Dan sejarah kita sangat dekat dengan kata anak muda, Mas. Soekarno, Hatta itu ketika berjuang itu masih muda di usia 20-30 tahunan gitu. Bayangkan kalau Soekarno, Hatta, Tan Malaka, kemudian Sultan Syahrir di usia yang masih muda itu memikirkan dirinya sendiri, nggak bakal Indonesia merdeka, Bos. Nggak bakal ada Indonesia yang kalah sama Jepang 4-0 kemarin. Nggak bakal ada Indonesia yang bikin meme lucu di Facebook dan segala macam. Mesti masih Jepang nih sekarang, Indonesia bagian dari Jepang gitu kan. Untung aja Soekarno dan para pahlawan-pahlawan kita dulu itu nggak mageran ya, dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya beliau rela dipenjara, diasingkan ke Bovendigul, dianggap pengkhianat, disiksa sama Jepang dan Belanda gitu kan. Akhirnya sebuah bendera merah dan putih itu berkibar di tanah yang namanya Nusantara ini kan Mas. Dan itu semua adalah perannya anak muda gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang masih muda dan masih punya banyak tenaga, tetapi teman-teman hanya fokus untuk bekerja dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri, kalau sekadar kerja dan cari makan, kambingmu cari makan, Mas. Jadi apa bedanya kita dengan kambing dan sapi dan hewan-hewan ternak yang lain gitu kan? Selain perbedaannya adalah ya kita sebagai, kalau firman Allah kan khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin gitu kan, dalam bentuk apapun itu. Pemimpin itu artinya memperhatikan rakyatnya, memperhatikan pengikutnya. Nggak ada pemimpin yang egois. Kalau teman-teman egois, berarti teman-teman bukan pemimpin. Bukan apa yang disebutkan oleh Allah bahwa manusia adalah khalifatullah fil ard. Gitu Mas Akbar.
Kamu juga mention beberapa tadi nama tokoh dan Iya. beberapa nama buku, judul buku. Iya. Menarik juga nih untuk dibagikan ke sobat pemimpin. Oke, siap. Tokoh-tokoh yang menginspirasi ataupun Oke. buku-buku yang menjadi favorit dari Mas Gibran. Sekarang saya lagi suka membaca buku dari 2 orang ya. Pertama Yuval Noah Harari. Teman-teman bisa baca bukunya, yang pertama ada Homo Sapiens sama Homo Deus. Sama yang ketiga 21 Lesson for 21 Century, itu oke banget. Sama satu lagi yang sekarang baru ditulis sama udah dirilis sama Yuval tuh Nexus, yang kemarin sempat direview sama Mas Anies. Sama satu lagi judulnya Gun, Germs and Steel. Tulisannya saya lupa, James Jarrett atau siapa, saya lupa namanya. Kalau tokoh, saya sangat ngefans sama Amr bin Al-As gitu. Salah satu sahabat Nabi yang banyak orang menganggap dia itu gila jabatan karena dia sangat suka dengan jabatan. Berperang untuk memperoleh jabatan di gubernur Mesir dan segala macam. Cuman saya melihatnya adalah dia sosok sahabat yang bukan gila jabatan, tapi sosok yang percaya bahwa ketika dia punya kemampuan, dia harus berderma pada masyarakat, dan salah satu pintu berderma adalah lewat berpolitik. Berpolitik dan menjadi bagian dari pemegang kebijakan. Itu Mas. Kalau tokoh dalam negeri mungkin siapa ya? Gus Imin. Ya kalau yang jelas bukan Jokowi ya. Kalau mungkin kemerdekaan, mungkin saya sangat suka sama Sultan Syahrir. Oh ya, benar-benar. Sultan Syahrir, pendiri PSI. PSI yang bukan yang sekarang ya, tapi Ya, PSI yang Partai Sosialis Indonesia. Benar-benar. Gitu Mas. Menarik ya, jadi kajian buku-buku kontemporer dan Iya. klasik sangat dalam dari Mas Gibran sendiri. Teman-teman jangan lupa baca ya. Tapi baca itu dalam banyak hal ya Mas ya. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu buat baca buku yang setebal itu ya, teman-teman bisa nonton TikTok, Ya, YouTube yang Review, bermanfaat ya, gitu ya. review Jangan buku. jangan cuma joget-joget aja kan. Iya, sih. Gitu Mas Akbar. Oke. Jadi Think Talk Break the Frame hari ini telah membuka kacamata kita bersama ataupun pemikiran kita bersama terkait kerentanan ataupun resistensi dari pemuda tentang apatisme dalam dunia politik. Ya. Nah, bersama dengan Mas Gibran, kita alhamdulillah memperoleh bermacam insight terkait bagaimana pemuda harus mengambil peran dan termasuk karakter yang harus terbangun dari pemuda yang telah dicontohkan sendiri oleh Mas Gibran, baik itu dari beliau sekolah hingga menjadi presbem, bahkan saat ini menjadi wakil ketua di salah satu partai di Indonesia. Selanjutnya Mas, mungkin pertanyaan terakhir Wah, dari siap. saya sebagai penutup sesi ini. Apa tuh? Ya, ini paling istimewa nih Mas pertanyaannya. Kayak Jogja dong istimewa. Oh iya. Terkait harapan ataupun proyeksi dari Mas Gibran sendiri bagi dirinya sendiri misalkan di partai ini ataupun di karir yang lain. Tadi kan udah banyak nih harapan ataupun Ya. untuk generasi muda ini buat Mas lupa Gibran. sampai diri sendiri sama diri Benar. sendiri ya. Mungkin harapannya menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Masya Allah. kemudian seorang laki-laki yang bisa berkomitmen dengan omongan dia ya, dengan tujuannya dia. Dan saya memang punya niatan untuk aktif berpolitik dan menjalankan apa yang namanya politik rahmatan lil alamin. Jadi kalau teman-teman tahu, salah satu tagline dan ideologi dari PKB itu namanya politik rahmatan lil alamin, politik untuk semua makhluk hidup. Mulai dari yang Islam, Hindu, Buddha, kambing, sapi dan segala macam itu kita Green Party ya. Green Party kan, kita harus aware ke semua makhluk gitu kan. Jadi mungkin harapannya itu sih Mas, dan menjadi sosok yang tidak lupa dengan mereka yang telah membantu saya Mas. Jadi ya entah itu RK, entah itu di BEM atau di yang lain lah. Gitu Mas Akbar. Jadi benar-benar harapan yang sangat mulia. Sobat Pemimpin, kita doakan bersama Mas Gibran, narasumber kita yang juga merupakan alumni Rumah Kepemimpinan ini bisa Bukan semakin alumni sukses. paling memalukan ya? Ya, Bukan alumni yang memalukan tapi ya? iya bukan. Ini alumni yang membanggakan ini. Siap. Kita doakan bisa semakin sukses dalam karirnya dan bisa mencapai hajat-hajat yang diinginkan. Amin, amin. Nah, Demikian Think Talk Break the Frame hari ini. Kita tutup dan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa. Sampai jumpa. Iya.